Kalian tahu olahraga yang paling populer di dunia saat ini? Ya, sepak bola. Siapa sih yang nggak tahu olahraga satu ini? Orang yang nggak suka sepak bola pun pasti tahu lah, atau minimal pernah dengar yang namanya sepak bola. Ya gimana enggak, orang setiap minggunya selalu ada super big match ya kan? Tapi kalian tahu nggak, gimana sih sepak bola bisa jadi salah satu olahraga yang paling diminati dan menjadi olahraga yang paling populer di dunia? Bahkan banyak yang bercita-cita menjadi pesepak bola. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sepak bola. Oke, sebelum kita kenal sepak bola sekarang, tentunya sepak bola memiliki perjalanan panjang, mulai dari cara, aturan, dan tujuan sepak bola dimainkan. Dipercaya, sepak bola pertama kali lahir di Tiongkok pada abad kedua sebelum Masehi dan dikenal dengan sebutan Sucu yang artinya menendang bola. Awalnya, Sucu ini digunakan sebagai latihan fisik para tentara yang kemudian berkembang menjadi olahraga nasional. Jika saat ini sepak bola berisikan 11 orang untuk setiap timnya, Sucu ini biasanya ada 12 sampai 16 pemain di setiap timnya. Cara bermainnya pun hampir sama seperti sepak bola saat ini, yang mana pemain diharuskan memasukkan bola ke gawang dengan menggunakan semua anggota tubuh kecuali menggunakan tangan. Lalu di Jepang ada kemari, permainan yang lebih seremonial. Sementara di Yunani dan Romawi ada harpastum atau episkiros yang permainannya lebih kasar, di mana kontak fisik sangat dominan. Ya gimana nggak kasar, isinya aja orang-orang Spartan ya kan? Bahkan di Mesoamerika, peradaban kuno seperti Maya dan Aztec juga sudah mengenal permainan ini. Namun seringkali digunakan sebagai ritual keagamaan. Maju beberapa abad, di Inggris abad pertengahan muncul sepak bola rakyat atau sering disebut dengan mob football. Ya, ini tuh mirip-mirip sepak bola jalanan dan tarkam lah, yang permainannya lebih keras dan kasar. Makanya, permainan ini seringkali dilarang oleh kerajaan Inggris karena menyebabkan kerusakan dan kekasaran. Kemudian, pada abad ke-19 di Inggris, lahirlah sepak bola modern. Nah, disinilah sepak bola mengalami banyak perkembangan dan sepak bola mulai populer, sehingga nantinya menjadi sepak bola yang kita kenal sekarang. Pada Oktober 1863, The Football Association dibentuk. Mereka menyusun Laws of the Game, hukum permainan, yang tentunya bertujuan untuk menstandarisasi permainan sepak bola. Kalian tahu FA Cup? Ya, itu adalah turnamen sepak bola pertama dan tertua di dunia yang diselenggarakan pada tahun 1871. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang beranggapan bahwa sepak bola lahir di Inggris. Setelah FA menyusun Laws of the Game yang bertujuan membuat aturan permainan sepak bola di Inggris, pada tahun 1886 dibentuklah International Football Association Board atau IFAB yang tujuannya membuat aturan-aturan permainan sepak bola di seluruh dunia. Ya, kayak misalnya aturan offside, kartu kuning dan kartu merah, aturan free kick, penalti, dan lain sebagainya. Lalu, pada tahun 1904, lahirlah organisasi raksasa yang kita kenal hari ini, FIFA, Federation Internationale de Football Association. FIFA inilah yang berperan penting dalam penyebaran sepak bola ke seluruh dunia. Itu karena FIFA memiliki tugas dan wewenang utama untuk mengatur, mengembangkan, dan mempromosikan sepak bola ke seluruh dunia. Ya, misalnya aja menyelenggarakan turnamen internasional. Dan juga mereka tidak sepenuhnya membuat aturan sepak bola, melainkan hanya menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh IFAB. Puncaknya, pada tahun 1930, FIFA mengadakan Piala Dunia pertama di Uruguay yang diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara, yang mana Uruguay keluar sebagai juara. Sejak saat itu, setiap 4 tahun sekali, FIFA selalu mengadakan Piala Dunia secara rutin sebagai turnamen sepak bola internasional terbesar di dunia. Dan tibalah di era sekarang, yang mana sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, melainkan sudah bertransformasi menjadi industri global raksasa di dunia. Ya, gimana enggak, sepak bola bisa menghasilkan perputaran uang miliaran dolar setiap tahunnya. Ya, misalnya aja pendapatan terbesarnya didapat dari hak siar televisi dan sponsor.
Itu bisa terjadi karena sepak bola sudah semakin populer dan sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi sepak bola terbesar yang diadakan setiap 4 tahun sekali, yaitu Piala Dunia. Oke, itulah pembahasan mengenai sejarah sepak bola di dunia yang berasal dari daratan Cina, kemudian berkembang pesat di Inggris, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari yang awalnya bertujuan sebagai alat latihan militer, berkembang menjadi olahraga jalanan, kemudian menjadi olahraga internasional, dan pada masa kini sepak bola menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola terus mengalami banyak perubahan dan perkembangan di setiap zamannya. Dan ya, sepak bola sudah sangat melekat bagi kebanyakan umat manusia. Ini bukan sekedar olahraga, bukan sekedar permainan. Sepak bola lebih dari sekedar olahraga dan permainan, melainkan bentuk kerja keras, solidaritas, dan kemanusiaan. Menariknya, ada satu momen sepak bola berhasil menyatukan dua kubu yang sedang berperang. Pada Perang Dunia Pertama di tahun 1914, tepatnya di malam Natal. Peristiwa ini dikenal dengan Christmas Truce atau gencatan senjata Natal. Ya, walaupun hanya sebentar, ini menunjukkan bahwa sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Ini bukan sekedar pertandingan 90 menit. Ini adalah seni. Sepak bola mengajarkan kita tentang kemenangan dan kerendahan hati. Inilah sepak bola, sebuah panggung di mana mimpi bertemu takdir. Para pemain yang mempertaruhkan segalanya bukan hanya untuk seragam di dada. Para legenda datang dan pergi silih berganti, mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu tidak ada yang abadi. Akan tetapi, karya dan dedikasimu akan selalu terkenang di hati.